itu cerminan masih ada kekhawatiran ya kepada perekonomian, artinya masyarakat masih pesimis ya untuk katakanlah daya beli masih rendah dan juga kemampuan untuk produksi juga terbatas. Jadi ada dua sisi supply dan demand ya. Dari sisi masyarakatnya juga daya beli rendah, tapi supply-nya juga terbatas ya. Jadi ada masalah di komoditas yang terbatas. Baik, dengan rendahnya inflasi kita saat ini di tengah tahun pemulihan ekonomi, seperti apa Anda melihat pertumbuhan ekonomi untuk di kuartal 1 dan juga nanti di kuartal 2 nantinya, Ibu Nina? Ya, jelas bahwa yang diperlukan adalah optimisme ya, membangkitkan optimisme dari masyarakat untuk berproduksi dan konsumsi. Jadi dua sisi itu sebetulnya yang mengkhawatirkan kalau inflasi rendah. Kalau inflasi rendah berarti prospeknya itu ekspektasi masyarakat terhadap produksi dan konsumsi masih rendah. Ya, jadi itu tidak baik bagi perekonomian Indonesia. Jadi ke depan orang akan masih menahan belanja dan produksinya juga menjadi terbatas karena belanja ditahan ya. Jadi supply-nya adalah produksi terbatas karena permintaan lemah. Dari sisi daya beli, masyarakat masih hati-hati dalam belanja. Ada kekhawatiran, ya implisit di situ ada kekhawatiran benarkah masalah kesehatan ini sudah akan diatasi 3 bulan atau 6 bulan mendatang. Ya, jadi itu yang menyebabkan optimismenya rendah. Artinya itu PR ya buat kita semua untuk membangkitkan bahwa harapan pemulihan ekonomi itu akan cepat kalau masalah kesehatannya cepat tertangani ya. Jadi artinya vaksinasi berjalan lancar, produksi juga naik gitu kan, masyarakat mau belanja ya. Itu yang paling penting di dalam konteks ini. Baik, namun di sisi lain Ibu Dina kita ketahui juga tadi sudah ada juga terkait dengan rilis PMI manufaktur kita yang ternyata ini mencapai all time high di 53,2 dan tertinggi sepanjang sejarah dari PMI manufaktur di negara kita. Seperti apa Anda melihat terkait dengan rilis dari manufaktur ini, namun di sisi lain inflasi kita masih sangat amat rendah saat ini, Bu Dina? Ya, inflasi itu kan realisasi dari daya beli masyarakat. Kalau manufaktur adalah ekspektasi pengusaha ya. Jadi ini kan sisi permintaan yang harusnya didorong supaya orang belanja dan punya daya beli. Ya, jadi dua yang berbeda. Kalau PMI itu kan harapan ke depannya kita akan bisa produksi. Jadi jaga-jaga kalau nanti permintaannya naik di pertengahan atau akhir tahun, pengusaha sudah bisa melakukan produksi yang lancar gitu. Nah, jadi optimisme pengusaha bisa lebih awal, tetapi realisasinya nanti di akhir tahun gitu. Ya, jadi ini yang harus dijaga dalam momentum 2 kuartal ke depan atau 2 triwulan ke depan. Ya, jangan sampai harapan pemulihannya ternyata tidak terjadi. Nah, data hari ini itu mencerminkan masih belum. Tapi belum tentu triwulan kedua dan ketiganya buruk gitu kan. Ini kan baru triwulan pertama kan. Gitu. Jadi ini lain sisinya ya. Jadi saya melihat ke depannya yang harus dibangkitkan optimisme terhadap pertumbuhannya, terhadap konsumsinya. Kemudahan masyarakat untuk berbelanja atau pasarnya dibuka gitu ya dengan keyakinan bahwa kalau sekarang kan masih PSBB begitu ya. Jadi masih hati-hati ke depan ya jam-jam perdagangan lebih panjang gitu ya seperti itu. Ya dan juga permintaan juga akan tumbuh pelan-pelan kalau kita yakin kesehatan sudah diatasi ya. Jadi orang mau berjalan ya, mau pariwisata, mau transport, menjalankan kegiatan ekonomi kembali normal. Kalau sampai naik lagi seperti sebelum waktu kita pandemi. Nah itu belum terjadi. Jadi hari ini kan orang masih hati-hati. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.